Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik komunikasi digital. Dimulai dari teknik sinkronisasi, yaitu tujuan transmisi data antar perangkat elektronik adalah agar diperolehnya kebenaran data. Nah, di saat transmisi data ini ada tiga kemungkinan kerusakan error, yaitu data tidak sampai, data rusak, atau koneksi error. Salah satu permasalahan dari transmisi data yang berupa data yang rusak dapat diselesaikan melalui tiga kemungkinan pembentukan data, yaitu pengiriman karakter per karakter atau standar SCII, lalu pengiriman data secara blok, dan penerapan kode Hamming. Untuk teknik sinkronisasi ini memiliki dua macam, yaitu teknik asinkron dan teknik sinkron. Teknik asinkron itu ia memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Sebelum terjadi komunikasi, tidak diadakan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Data dikirim per karakter, dan masing-masing karakter memiliki bit start biasanya 0 dan bit stop biasanya 1. Start bit berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang siap dicuplik. Stop bit berfungsi untuk melakukan proses menunggu karakter berikutnya. Setiap karakter terdiri dari 10 bit dengan rincian sebagai berikut, yaitu 1 bit untuk start bit, 1 bit untuk stop bit, 7 bit untuk data, dan 1 bit untuk paritas. Dan untuk contoh perangkat yang berbasis pada transmisi asinkron ini itu ada USB. Lanjut ke sinkron. Transmisi sinkron. Jadi transmisi sinkron ini memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Data atau clock antara pengirim dan penerima harus disinkronisasi. Data dikirim dalam satu blok data yang disebut dengan frame, yang berisi bit-bit pembuka atau preamble bit, lalu bit data itu sendiri, dan bit-bit penutup atau post-sample bit. Ditambahkan juga bit-bit kontrol pada blok tersebut. Variasi ukuran frame dimulai dari 1500 byte sampai 4096 byte. Dalam komunikasi sinkron, sebuah line 56 kilobyte per second mampu membawa data sampai 7000 byte per detik. Contoh interface perangkat yang berbasis pada transmisi sinkron ini itu adalah Ethernet. Nah, ini untuk gambaran contoh dari kedua transmisi data. Yang di kiri ada transmisi asinkron dan di kanan ada transmisi sinkron. Lanjut ke error detection and correction. Error detection and correction atau kita singkat dengan EDC adalah mekanisme pendeteksi kesalahan dan perbaikan pada layer data link. EDC dibutuhkan pada layer data link karena bitstream yang masuk dari layer fisikal tidaklah dijamin bebas dari kesalahan. Dan ada banyak kemungkinan di mana bitstream yang sedang dikirimkan melalui media transmisi akan rusak karena gangguan seperti attenuation, distortion, and noise. Nah, untuk dua jenis error yang sering dikemukakan pada layer data link itu ada dua. Yang pertama adalah single bit error. Single bit error ini merupakan jenis di mana hanya satu bit yang mengalami kerusakan. Biasanya terjadi pada parallel transmission. Dan untuk burst error. Yang kedua adalah burst error. Burst error ini merupakan jenis di mana banyak bit dalam bit stream yang mengalami kerusakan, di mana biasanya durasi dari gangguan lebih dari durasi satu bit. Nah, untuk burst error ini biasanya terjadi pada serial transmission. Nah, ini adalah gambaran bagaimana error-error tersebut. Yang di atas ada single bit error, di mana yang error hanya satu bit. Yang bawah adalah burst error, di mana yang salah tuh ada banyak bit. Dan biasanya untuk burst error ini tuh bit-bit yang error tuh terdapat berdekatan, tidak menjauh. Lanjut ke dalam konsep untuk mendeteksi kesalahan atau error detection bit stream pada penerima. Jadi untuk konsep itu tersendiri memiliki beberapa hal, yaitu parity check, two dimensional parity check, checksum, cyclic redundancy check, dan Hamming code. Kita mulai dari parity check. Parity check adalah salah satu teknik pendeteksian kesalahan yang paling mudah dipahami karena hanya menambahkan satu bit parity untuk pengecekan frame. Parity check disebut juga dengan nama vertical redundancy check atau VRC. Terdapat dua jenis parity, yaitu parity genap dan parity ganjil. Untuk parity genap itu ketentuannya adalah jumlah bit 1 dalam kode adalah genap dan disebut dengan even parity. Dan untuk single parity ganjil, ketentuannya adalah jumlah bit 1 dalam kode adalah ganjil dan disebut sebagai odd parity. Jadi maksudnya adalah untuk single parity genap apabila bit total dari bit 1 itu adalah genap, maka disebut dengan even parity. Dan apabila bit 1 ini setelah ada ganjil, maka disebut dengan odd parity. Even parity biasanya digunakan pada asynchronous transmission dan odd parity digunakan pada asynchronous transmission.
Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut. Diketahui bit stream dengan data sebagai berikut, yaitu 101101. Maka, jika data yang sampai pada penerima yang menggunakan event parity bernilai genap, maka frame diterima. Sedangkan jika bernilai ganjil, maka frame di reject. Nah, untuk gambarannya, dikarenakan penerima menggunakan event parity, maka karena sini ada 4, maka parity bitnya itu bernilai 0. Tapi kalau misalnya dia menggunakan out parity, maka parity bitnya akan bernilai 1. Dan ini untuk simulasi pengiriman datanya. Dan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu two-dimensional parity check. Two-dimensional parity check ini digunakan untuk mendeteksi single bit error ataupun mendeteksi burst error. Cara kerja two-dimensional check parity check ini adalah yang pertama, data dibagi menjadi beberapa blok bit. Lalu bit disusun menyerupai tabel di mana parity bit dicari setiap baris dan setiap kolomnya. Dari bit stream tersebut diperoleh parity bit dengan menggunakan parity check pada kolom-kolom bit dan juga pada baris-baris bit. Lalu cari parity dari baris dan parity kolom tersebut. Bit-bit disusun seperti gambar di mana parity kolom diletakkan di bagian akhir di bit stream. Teknik ini efektif untuk mendeteksi single bit error ataupun burst error. Ya, untuk sebagai gambarannya, kita memiliki sebuah tabel data stream. Untuk satu baris ini itu mewakili satu data stream. Yang warna biru itu adalah parity pada baris, yaitu yang ini. Di satu baris ini parity ini adalah 0. Dan untuk yang warna biru, yang bagian bawah ini adalah parity pada kolom. Dan untuk yang di pojok kanan bawah ini yang warna merah adalah parity gabungan dari parity baris dan parity kolom. Nah, ini kalau misalnya terjadi single bit error, di mana ini adalah angka 0, maka parity yang satu ini itu salah dikarenakan kita menggunakan event parity dan jumlah bit 1 itu ada 2, maka parity ini seharusnya 0, tapi karena nilai 1 maka salah. Sama juga dengan yang bawah ini, kenapa salah? Karena jumlah bit 1 yang ada juga seharusnya ganjil. Karena ini genap dan ini 1, maka parity-nya salah. Dan ini untuk burst error. Jadi pada burst error parity check dilakukan dengan menukarkan dan mengorbankan beberapa slot bit agar performa pendeteksian meningkat. Sama aja seperti ini, tapi ini versi burstnya. Nah, untuk burst error itu ada kurangan, yaitu jika ada bit dengan kelipakan 2, yaitu 2, 4, 6, dan seterusnya, yang error pada bit stream yaitu seperti 2 bit pada baris dan 2 bit pada kolom, maka error tidak dapat terdeteksi. Di gambar di atas kan sini ada yang error tuh pada 2 bit baris dan 2 bit kolom, maka burst error ini tuh tidak dapat dideteksi. Nah, ini contoh punya saya, sama saja seperti ini sebelumnya. Ya, untuk yang single bit errornya, dan ini untuk burst errornya. Lalu lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu checksum. Checksum adalah metode pendeteksian kesalahan di mana bit stream dipecah menjadi beberapa segmen. Setiap segmen dijumlah dengan metode tertentu untuk menghasilkan sebuah hasil yang disebut dengan sum. Hasil sum ini akan diinverse untuk menghasilkan checksum, dan checksum akan dimasukkan pada bit stream sebagai error detection. Pertambahan sum pada biner agak berbeda dengan aritmatika biasa. Jika ada bit 1 ditambahkan dengan bit 1, maka hasilnya adalah 0 dengan carry 1 yang ditambahkan pada kolom berikutnya. Dan jika ada carry 1 ditambahkan dengan bit 1 dan bit 1, maka hasilnya adalah 1 dengan carry 1. Nah, ini yang bawah ini adalah contohnya. Adalah soalnya ini original datanya sebagai berikut. Dan saat kita melakukan checksum seperti ini, kalau saya jelaskan akan panjang, jadi saya lewati saja. Lanjut ke pembahasan berikutnya, itu saya klik redundancy check atau CRC. CRC adalah salah satu kode deteksi kesalahan yang paling umum. Untuk blok data terdiri dari k bit, pengirim membangkitkan n-k bit frame check sequence FCS. Nah, spesies n bit yang dapat dibagi dengan bilangan tertentu. Penerima membagi frame data dengan bilangan tertentu.
if no reminder, assume no error. Lalu berlanjut ke pembahasan berikutnya, itu saya klik redundancy check modulo 2, yaitu basisnya itu adalah modul 2 atau operasi XOR. Definisi T, yaitu frame and bit yang akan ditransmisikan. I, blok data D berukuran K per bit F, yaitu FCS atau N min K bit. P, pola pembagian ditentukan N min K plus 1 bit. Langkah untuk melakukan CRC modul 2 itu adalah kalikan D dengan 2N min K lalu dibagi dengan P. Sisanya itu sisa atau F itu ditambahkan ke 2N min KD min K dikali D membentuk T. Pada sisi penerima, T dibagi dengan P. Jika tidak ada sisa, diasumsikan tidak terjadi error. Nah, ini sebagai gambaran dari sersi modul 2. Ya. Jadi ini dibagi. Nah, mungkin segitu saja dari pembahasan saya pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga bertemu di video berikutnya.